Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pawirorjo dalam ASP Channel. Salam cerdas untuk perubahan dan keadilan. Pagi hari ini saya mendapatkan berita yang menarik di seputar perhelatan kontestasi Pilpres lagi-lagi berkaitan dengan kunjungan Ganjar Pranowo, ya. Di mana dalam berita tersebut Ganjar Pranowo itu melakukan safari politik, safari politik di Provinsi Banten. Yang menjadi persoalan adalah Ganjar Pranowo itu melakukan di pelataran masjid, sehingga ini menuai banyak pertanyaan-pertanyaan, kenapa begini dan kenapa begitu. Tentu berbicara boleh atau tidak, kan? Nah, ini yang nanti akan kita bahas bersama. Jangan sampai yang ini boleh, yang ini tidak. Ya, tentu di sini kita semua bisa melihat apakah kemudian Bawaslu, melakukan peranan di sini. Jadi jangan sampai kemudian ketika Anies Baswedan ditegur, kemudian untuk yang lain tidak ditegur. Ya, tentunya harus fair, Di awal harus tunjukkan bagaimana kontestasi ini bisa berjalan dengan fair play, Dilansir dari Tribun Toraja Pilpres 2024 ini, Ganjar Pranowo safari politik di Masjid Agung Banten. Bawaslu punya etika dong. Kita baca, tribuntoraja.com. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI memperingatkan Ganjar Pranowo yang melakukan safari politik di Masjid Agung Banten. Ganjar disebut perlu memahami substansi safari politik yang menyerupai kampanye jelang pemilu 2024, khususnya di rumah ibadah. Jadi kita sepakat bahwa dalam kontestasi politik laki-laki ini harus jujur dan adil, jujur dan adil. Apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, karena memang di situ terlihat dengan model, bentuk, dan kemudian juga atribut, Dan ini dapat dikatakan semodel kampanye. Meskipun ini belum masa kampanye, meskipun juga lagi-lagi Ganjar Pranowo itu belum sebagai calon, sebagai calon, karena kalau calon itu berarti kan sudah didaftarkan, baru sebagai calon. Tapi apapun itu, kita juga sudah tahu bahwa Ganjar Pranowo itu diusung oleh PDIP dan juga P3, P3 itu untuk diajukan sebagai calon presiden dalam kontestasi 2024. Nah, apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo kemudian tentu di Masjid Agung Banten ingin diambil bahwa itu adalah sebagai satu simbol, bahwa itu sebagai satu berkat umat Banten. Bisa jadi seperti itu, Nah, tetapi apapun itu tentu kalau kita berbicara secara fair play, Bawaslu harus juga memberikan teguran yang sama, peringatan yang sama, seperti yang dulu ketika Anies Baswedan sudah melakukan safari bertatap muka dengan juga para masyarakat. Saya katakan masyarakat. Kalau berbicara tentang pendukung-pendukungnya, karena kan memang belum ditetapkan sebagai calon presiden. Jadi masih boleh-boleh saja, sah saja katakanlah dikatakan sebagai safari politik, dan safari politik tentu belum masuk pada masa kampanye. Hanya di sini yang disampaikan apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini tentu ada etika dan norma. Dari awal saya sampaikan tolong punya etika dong, jangan gunakan tempat ibadah sebagai ajang kampanye walaupun belum tahapan kampanye, kata Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI Toto Haryanto kepada wartawan pada hari Rabu kemarin, tanggal 31 Mei 2023, dikutip kompas.com.
Meski demikian, Gubernur Jawa Tengah yang didukung maju sebagai bakal calon presiden 2024 oleh PDIP itu tetap tak bisa dinyatakan melanggar kampanye dan penetapan calon presiden. Iya, karena memang juga belum masa kampanye. Ya, tetapi lagi-lagi yang kita harapkan sebenarnya berbicara tentang pengawasan, penyelenggaraan, ya harus adil. Artinya kalau kemudian Ganjar Pranowo tidak dinyatakan sebagai melanggar, yang lain juga ya oke kalau memang itu dianggap sebagai tidak memenuhi etika misalkan kan, karena sudah ada ketentuan dalam penyelenggaraan dalam kampanye misalkan seperti itu. Tetapi lagi-lagi kalau melanggar ya tidak melanggar, masih belum masa kampanye, tetapi berbicara etika. Dan kalau kemudian lebih jauh, ya ini tentunya juga untuk semuanya, untuk Pak Anies Baswedan, untuk Pak Ganjar Pranowo, juga untuk Pak Prabowo sama. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa digunakan masjid? Ya kan? Kita tahu masjid tempat perkumpulan umat Muslim, dan umat Muslim itu adalah pemilih di Indonesia yang terbesar. Suka atau tidak suka, masyarakat Muslim itu adalah masyarakat yang terbesar sebagai pemilih dan pemeluk agama yang terbesar di Indonesia. Menjadi pertanyaan berikutnya, mengapa kita kadang-kadang juga sering politik identitas, ya kan? Politik identitas. Sementara apakah di mana letak salahnya kemudian mengusung identitas itu? Toh pemilih nyatanya di sini diseret-seret juga, ya kan? Diseret-seret juga, yang kemudian diseret-seret secara kebetulan ini adalah umat Muslim. Berbicara umat Muslim adalah umat terbesar atau mayoritas di Indonesia ini kan. Jadi sehingga kita tidak kemudian latah ya. Sebelumnya Ganjar menyambangi Masjid Agung Banten di Serang Minggu 28 Mei 2028 dan sekaligus melakukan ziarah di makam Sultan Maulana Hasanuddin. Ribuan jemaah dan puluhan kiai turut menyambut kedatangan Ganjar yang belakangan sering safari politik itu. Luar biasa. Ya Jawa Tengah ya gimana ditinggalkan, ya, artinya untuk safari politik ya sah-sah saja safari politik, tapi tugas pokok sebagai gubernur juga tidak boleh tinggalkan. Berdasarkan survei Capres 2024 oleh Lingkaran Survei Indonesia LSI Denny JA, posisi Ganjar di Banten sebenarnya di urutan ketiga dengan raihan 4,3%. Ya. Di urutan pertama ditempati oleh Prabowo Subianto dengan 48,2%, disusul oleh Anies Baswedan dengan 17,5%. Selebihnya di mana? Kalau 4,3%. Kemudian Prabowo 8,2%, disusul oleh Anies Baswedan 17,8%. Sementara kita juga tahu setiap kehadiran Pak Anies Baswedan itu hampir menyedot massa yang luar biasa, di mana-mana hampir membludak, ya bahkan tidak terbendung, tidak tertampung oleh masyarakat yang ingin bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Nah, sekali lagi kita hanya ingin mengingatkan dalam kontestasi atau perhelatan ini agar sekali lagi Bawaslu bersikap adil. Ya. KPU pun nantinya juga bersikap adil. Katakanlah Pak Ganjar Pranowo, ya tetapi harus dilakukan teguran setidaknya. Kalau kemudian dulu, dulu Pak Anies ya kan sempat ada beberapa pernyataan ketika sering keliling safari politik. Ya sebetulnya kalau kita mau berbicara ya sah-sah saja, mau Pak Ganjar Pranowo, mau Pak Prabowo, mau Pak Anies, ya boleh-boleh saja. Sepanjang rambu-rambu itu dijaga. Yang terpenting adalah yang patut kemudian menjadi juga telaah bagi kita semuanya termasuk Bawaslu adalah yang terpenting dana-dana yang dipergunakan untuk safari politik itu betul-betul dana-dana yang tidak ada kaitannya dengan jabatannya. Pak Ganjar sebagai gubernur
kemudian Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Itu yang terpenting, kan? Kalau di luar itu oke, nggak ada masalah, ya. Jadi itu yang juga harus menjadi sorotan, bukan hanya kita, tetapi juga Bawaslu, ya, dan juga pihak-pihak lain. Kita ingin pemilu sekali lagi bisa berjalan dengan jujur dan adil, dan kita juga ingin agar jangan sampai nanti secara etika kemudian masing-masing calon misalkan itu melakukan pelanggaran etika, ya. Nah, ini masih belum masuk pada masa kampanye, belum masuk pada penetapan calon, ya. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa, ya. Jelas jaga sportivitas, jaga secara norma dan etika, dan demikian juga kepada pengawas pemilu Bawaslu dalam hal ini juga agar juga bersikap secara adil, ya. Jangan emban cinti emban siladan, tebang pilih. Kita ingin terhadap pengawasan ini bisa berjalan dengan semestinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.